Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bahasan mengenai brute force attack. Ini adalah tugas manajemen keamanan informasi. Nah, kami dari kelas RMKI dan gabungan dengan kelas LTI, juga kelas dari IF. Di sini nama-nama anggota kelompok kami ada Armi Satria, lalu Heru Muharman, Dina Mayasari, Luki Fadilah Ramadan, Dionisius, Muhammad Ainun Rofik, Eza Yolanda Fitria, dan Stephen Prasetya. Yang pertama adalah pengertian brute force. Brute force adalah salah satu metode yang digunakan penyerang untuk masuk ke sebuah sistem elektronik dengan cara mencoba satu demi satu setiap kemungkinan password atau passphrase. Nah, dalam melancarkan serangannya ini, pelaku menggunakan metode trial and error dengan mencoba seluruh kombinasi kata sandi agar bisa melewati proses autentikasi. Metode serangan yang terhitung sederhana ini, akan tetapi jenis cybercrime ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dan dinilai sangat efektif. Itulah mengapa metode ini masih populer sampai saat ini dan banyak digunakan oleh para hacker untuk melakukan tindakan kriminal. Berikut ini merupakan motif-motif serangan brute force attack. Nah, berikut beberapa motif serangan yang paling umum. Yang pertama, mencuri informasi personal, termasuk kata sandi seluruh akun dan kemudian menjualnya ke pihak ketiga. Kemudian yang kedua, menggunakan akun untuk melakukan tindakan kriminal seperti menyebarkan konten hoax atau ilegal maupun melancarkan serangan phishing. Nomor 3, menghancurkan reputasi korban dengan cara merusak websitenya. Yang keempat, memasukkan malware atau spyware dengan X ke website korban untuk memonitor aktivitas mereka, serta memperoleh uang setiap kali pengunjung mengklik iklan tersebut. Yang kelima, mengarahkan website ke situs yang telah disiapkan pelaku, yang tentunya mengandung konten yang berbahaya atau dipenuhi dengan iklan yang menguntungkan pelaku. Yang keenam, menginfeksi perangkat dengan malware dan mengubahnya menjadi botnets. Mengenal brute force attack tools. Nah, berikut ini ada beberapa tools yang dapat kita gunakan untuk melancarkan serangan brute force attack. Ada Aircrack NG, ada Opcrack, ada John the Ripper, ada THC Hydra, dan Loopcrack. Nah, Aircrack NG adalah hacking tool yang digunakan untuk meretas kata sandi Wi-Fi. Dalam prosesnya, tool ini melakukan serangan berbasis dictionary attacks, sehingga keberhasilan serangannya akan banyak dipengaruhi oleh efektivitas password dictionary tool tersebut. Aircrack NG dapat digunakan di perangkat Windows, Linux, iOS, dan Android. Yang kedua yaitu tools Opcrack, merupakan tools yang berbasis rainbow table, yang mana secara khusus didesain untuk meretas kata sandi perangkat Windows. Tool ini hanya bisa menembus password yang memiliki panjang kurang dari 14 karakter, serta menggunakan alphanumeric karakter. Yang ketiga ada John the Ripper, merupakan salah satu hacking tool yang populer dan bisa digunakan di 15 platform sistem operasi, termasuk Unix, Windows, OpenVMS, DOS, dan BIOS. Tool ini mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan teks dan angka maupun melancarkan serangan berbasis dictionary attacks. Lalu selanjutnya ada THC Hydra. Dapat digunakan untuk melakukan dictionary attacks terhadap lebih dari 30 protokol yang berbeda. Di antaranya mencakup HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SMB, SMTP, RDV, dan sebagainya. Tool ini juga mendukung berbagai sistem operasi termasuk Linux, Windows, Mac OS, Solaris, OpenBSD, dan QNX. Nah, tidak hanya Opcrack, Loopcrack juga mempunyai kemampuan untuk meretas password perangkat Windows. Bedanya, tool ini bisa melancarkan serangan dengan berbagai metode, mulai dari dictionary attacks, rainbow table, hingga hybrid attacks. Berikut ini ada jenis atau tipe brute force attack.
Nah, yang pertama ada brute force sederhana, di mana peretas mencoba menebak kredensial Anda secara logis yang sepenuhnya tanpa bantuan dari alat perangkat lunak atau cara lain. Lalu ada dictionary attacks. Dalam serangan standar, peretas memilih target dan menjalankan kemungkinan sandi terhadap nama pengguna tersebut yang dikenal sebagai serangan dictionary. Lalu ada hybrid brute force attack. Serangan hybrid biasanya mencampurkan dictionary dan brute force attack. Serangan ini digunakan untuk mengetahui kata sandi combo yang mencampurkan kata-kata umum dengan karakter acak. Lalu ada reverse brute force attack, beroperasi dengan membalikkan strategi serangan dengan memulai kata sandi yang diketahui. Kemudian peretas mencari jutaan nama pengguna sampai mereka menemukan nama pengguna yang cocok. Ada juga penjejalan kredensial. Nah, jika peretas memiliki kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang berfungsi untuk satu situs web, maka mereka juga akan mencobanya di banyak situs lain. Nah, berikut ini ada pencegahan dari brute force attack. Yang pertama, kompleksitas password dan perhatikan panjang password yang dibuat. Lalu, password yang berbeda untuk setiap akun. Hindari menggunakan pola informasi yang mudah ditebak seperti nama dan tanggal lahir. Manfaatkan aplikasi password manager dan terapkan akun logout police untuk mengunci akun pengguna dalam jaringan. Selanjutnya, menggunakan multi-factor authentication. Nah, ciri-ciri brute force attack. Pertama, pencurian informasi pribadi seperti kata sandi atau password, passphrase, dan informasi lain yang digunakan untuk mengakses akun online dan sumber daya jaringan. Memanen atau data mining kredensial untuk dijual ke pihak ketiga. Menyamar sebagai pengguna untuk mengirim tautan phishing atau menyebarkan konten palsu. Selanjutnya, perusakan situs web dan informasi lain di domain publik yang dapat merusak reputasi suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Lalu yang kelima, mengalihkan dan mengarahkan domain ke situs yang menyimpan konten berbahaya. Berikut ini ada karakteristik brute force. Yang pertama, jumlah percobaan login yang tidak lazim pada sebuah situs atau pada jaringan Wi-Fi. Yang kedua, kondisi tidak lazim pada sistem atau jaringan seperti banyaknya data traffic pada jaringan internal yang biasanya berisi data bervolume rendah atau adanya double login pada akun tertentu. Yang ketiga, beberapa akun tertutup pada sistem karena percobaan login yang gagal. Metode yang dipakai brute force attack adalah sebuah metode yang menjebol kode rahasia, yaitu mendekripsi sebuah teks yang telah terenkripsi dan dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang ada. Feasibility dari sebuah brute force attack tergantung dari panjangnya cipher yang ingin dipecahkan dan jumlah komputasi yang tersedia untuk penyerang. Salah satu contohnya bernama Keynes Brute Force Password Cracker, mencoba semua kombinasi yang mungkin dari karakter yang telah didefinisikan sebelum atau set karakter yang custom melawan sebuah password yang telah terenkripsi di brute force dialog. Kuncinya adalah mencoba semua kemungkinan password dengan formula seperti berikut ini. KS sama dengan L M tambah LM plus 1 tambah LM plus 2 dan seterusnya plus LM besar. L ini maksudnya jumlah karakter yang kita ingin definisikan. M kecil yaitu panjang minimum dari kunci dan M besar panjang maksimal dari kunci. Contohnya, saat kita ingin meretas sebuah LAN manager password dengan set karakter dari A sampai Z, di mana ini berjumlah 26 karakter dan password sepanjang maksimal 7 karakter. Maka brute force cracker harus mencoba rumus KS yang tertera di sini. Ada 26 pangkat 1 ditambah 26 pangkat 2 dan seterusnya sampai 26 pangkat 7. Nah, lalu keluar hasilnya dengan itu merupakan hasil dari kunci yang berbeda. Jika ingin meretas password yang sama dengan set karakter set dari A sampai Z, lalu dari 0 sampai 9, tanda seru, kemudian beberapa karakter-karakter lainnya, maka jumlah kunci akan dihasilkan naik menjadi 65233331935124124. Nah, ini juga ada contoh dari serangan brute force terhadap Zimbra dengan failband. Ini merupakan tampilan dari Zimbra.
Zimbra ini merupakan salah satu software open source yang paling populer untuk layanan email, memiliki fitur untuk melogout email apabila terjadi kesalahan login oleh user. Tujuan dari fitur ini tentunya untuk menghalangi serangan brute force terhadap akun email. Tetapi kadang administrator Zimbra jadi disibukkan oleh permintaan atau malah dimarahi oleh user yang akunnya terkunci karena menjadi korban usaha brute force. Baiklah, teman-teman semuanya, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok saya.